Bang Abalin. Halo. Ya, Bang Abalin, kalau kita menyimak kembali formasi yang baru diumumkan oleh Presiden, kita kembali Ya, menyadari bahwa nampaknya semua senang dengan apa yang diumumkan oleh Presiden, utamanya partai politik. Saya baru menyadari Pak Agus Suparmanto yang tadinya politikus PKB yang mengisi pos Menteri Perdagangan digantikan oleh Pak Lutfi. Namun jatah PKB justru tidak berkurang. Gus Yakut masuk menjadi Menteri Agama. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa pertimbangan politik dan pertimbangan profesional diutamakan dalam penentuan nama-nama ini? ya, ada hal yang paling penting untuk harus dimengerti benar bahwa kalau kita bicara tentang posisi Menteri Agama seperti sekarang ya Pak Mas Gus Yakut ini kan eh, punya latar belakang yang luar biasa besar dari pondok, kemudian kader yang tidak diragukan kapasitas keilmuan dan moralnya. Ini anak dari Pak uh, Kiai Khalil Bisri, yang kakeknya ini adalah uh, Kiai Haji Bisri Mustafa. Mereka punya pondok pesantren yang sangat terkenal di Rembang. Di Rembang itu adalah Raudatul Talibin. Dengan begitu, saya kira juga tidak bisa dipungkiri bahwa punya komunikasi yang intensif dengan pergerakan-pergerakan keumatan, ya, apalagi beliau sebagai ketua Ansar dan komunikasi seperti ini. Saya ingin mengatakan bahwa dari kapasitas keilmuannya yang kita tahu dan kita kenal, kemudian dari akar rumput, grassroots yang selama ini mereka bangun dengan latar belakang keluarga yang tidak kita ragukan juga kapasitas keilmuan dan akses yang tentu saja akan bisa membantu pemerintah dan menjalankan tugas-tugas di Kementerian Keagamaan ini dengan secara baik dan profesional. Dalam posisi inilah saya kira kita harus tahu benar bahwa dengan ditunjuknya Gus Yakut ini adalah bagian daripada satu apa yang dicermati oleh Bapak Presiden dengan evaluasi yang matang untuk bisa memberikan suasana tersendiri juga bagi kepentingan tidak saja bagi agama Islam, tetapi kita tahu bahwa Menteri Agama ini juga mengurus agama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan juga. Maka kita butuh wajah-wajah anak muda. Bapak Presiden pasti membutuhkan itu, wajah-wajah anak muda, kemudian untuk bisa mewakili ke seluruh kepentingan agama-agama di tanah air. Jadi alhamdulillah ini satu pilihan yang tepat dan kita harapkan itu yang nanti akan dijalankan oleh Gus Yakut. Oke, terima kasih untuk waktu Anda, Bang Ali Mukhtar Ngabalin, sudah berbincang bersama kami. Dan selanjutnya kami sudah bergabung juga bersama dengan politikus PDI Perjuangan, Bang Andreas Parera. Selamat sore, Bang Andre. Selamat sore. Ya, Bang Andre, ada nama Bu Risma yang secara mengejutkan mengisi pos Menteri Sosial. Sebetulnya tidak mengejutkan sekali karena nama itu sudah tidak asing diberitakan akan mengisi pos yang dimaksud. Mengapa harus Risma menjadi orang yang tepat di sana? Ya, saya kira ada beberapa alasan ya. Artinya, ya beliau seorang pekerja keras, Bu Risma juga ya dari segi politis, ya dia cukup populer dalam arti bahwa ini akan membantu tingkat penerimaan akseptabilitas dari pemerintahan ini di mata masyarakat, terutama untuk tugas yang sangat penting, yaitu di Kementerian Sosial, terutama pada situasi saat ini gitu. Dan saya kira kita juga kenal Bu Risma adalah orang yang boleh dikatakan dia mengurusi, dia tegas dan dia mengurusi, dia ngemong. Dan ini adalah salah satu hal yang saya kira perlu menjadi pertimbangan karena ya itulah tugasnya Menteri Sosial, mengurusi orang gitu. Bang Andre, apakah ini salah satu paling tidak kesempatan ataupun upaya dari PDI Perjuangan untuk membeli kembali kepercayaan masyarakat setelah Ari Batubara, politikus PDIP, terjerat korupsi saat menjabat sebagai Menteri Sosial?
Ya, saya tidak membantah apa yang dikatakan itu, tapi dari segi kualifikasi, saya kira Ibu Risma sangat mumpuni dan ya tinggal sekarang sebelumnya Ibu Risma itu mengurusi Kota Surabaya, sementara sekarang beliau harus mengurusi Indonesia dari Kementerian Sosial di bidang Kementerian Sosial ini. Nah, saya kira span of activity-nya, span of job-nya, ruang lingkup kerjanya, ruang lingkup aktivitasnya. Nah, ini yang mungkin harus disesuaikan penyesuaian dan butuh cepat penyesuaian sehingga Ibu Risma ya masuk tahun 2021 ini setelah pelantikan langsung bisa kerja karena memang kita tahu bahwa Kementerian Sosial ini merupakan salah satu kementerian kunci di dalam situasi kita masih mengalami pandemi seperti ini gitu. Tahun depan masih ada sekian ratus triliun lagi masih yang harus didistribusikan bantuan sosial untuk masyarakat gitu. Dan di sini ya butuh seorang manajer, seorang menteri yang mempunyai kapasitas, integritas dan tentu juga seorang yang bisa kerja keras untuk melayani masyarakat. Bang Andre, artinya sebagai pemilik saham terbesar dalam kabinet Jokowi Ma'ruf, PDIP disenangkan dengan formasi wajah baru kabinet Jokowi? Ya, saya kira ini pilihan yang baik dari Pak Presiden. Setiap awal tentu kita selalu memberikan dukungan dan kita harap bahwa pilihan yang ada ini bisa bekerja secara cepat dan juga tepat. Terutama mereka harus benar-benar memahami visi dan misi Presiden di dalam kementerian dan lembaganya masing-masing. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Menteri adalah merupakan kepanjangan tangan atau eksekusi dari program Presiden di kementeriannya masing-masing. Saya kira apa yang saya sebut beberapa waktu yang lalu, bahwa menteri-menteri kabinet itu adalah all the president men. Jadi artinya mereka harus loyal, taat, dan mempunyai integritas penuh pada kepentingan nasional sesuai dengan garis kebijakan, garis politik, program-program yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin pada periode yang kedua ini, itu yang beliau sampaikan pada tanggal 20 Oktober tahun 2019 ketika Presiden dan Wakil Presiden dilantik. Oke. Kalau kita lihat kan dari jumlah kader partai yang mengisi pos menteri kan tidak berkurang sama sekali. Bahkan ada narasi setidaknya kalau 2 menteri kader partai yang sudah terjerat korupsi, seharusnya tidak diberikan kesempatan lagi begitu. Bagaimana Anda menjawab narasi Presiden dirongrong oleh partai dalam penggunaan privilege ataupun keistimewaan dalam menentukan menteri? Ya, saya kira Presiden sudah memberikan jawaban itu gitu. Kalau soal korupsi itu adalah hal yang sifatnya individual. Tidak ada pernah partai memerintahkan orang untuk kadernya untuk korupsi gitu. Jadi korupsi itu bukan institusional gitu, tapi hal yang sifatnya individual gitu. Dan di partai masih banyak kader-kader yang baik yang juga siap bekerja untuk seperti tadi Anda katakan bahwa Ibu Risma ini ditempatkan pada Kementerian Sosial juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa PDI Perjuangan mempunyai kader yang baik yang bisa bekerja keras untuk kepentingan masyarakat di kementerian melalui Kementerian Sosial. Saya kira itu jawabannya. Oke. Artinya di sana seharusnya ada juga tanggung jawab moral dari partai, bukan hanya dari Presiden selaku partai yang menyodorkan nama-nama yang memimpin dalam kabinet Jokowi. Ya justru itu kan tanggung jawab moral yang kita tunjukkan adalah dengan ketika Presiden menawarkan untuk mengisi kekosongan itu mengganti menteri yang dari partai yang sama, kita tentu partai tentu menyodorkan kader terbaiknya yang mempunyai kredibilitas yang bisa mendukung kerja Presiden. Nah, itulah jawabannya gitu. Dan keputusan ini yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dengan menunjuk misalnya di Kementerian Sosial adalah Ibu Risma. Mengapa harus Kementerian Sosial?
Dan mengapa harus Risma? Apakah sebetulnya ada nama-nama lain yang disodorkan PDIP sebelum wajah baru ini dibentuk oleh Pak Jokowi? Ya, setiap kalau keputusan sudah dibuat ya itu yang harus kita lakukan, bahwa Kementerian Sosial, ya saya sebelumnya juga sudah menduga bahwa Kementerian Sosial ini artinya kan sudah ada model sebelumnya gitu, artinya periode yang lalu juga di kementerian ketika menteri dari Partai Golkar, ya Pak Idrus Marham. Pak Idrus Marham terkena kasus yang kurang lebih mirip seperti ini, juga kemudian diganti oleh kader dari Partai Golkar. Nah, model seperti ini juga dilakukan oleh Presiden pada periode ini, dan ya seperti tadi yang juga Anda katakan bahwa jatah kursi untuk partai itu tetap di jumlah yang sama, hanya memang ada beberapa yang dirotasi yang sesuai dengan tentu pandangan Presiden tentang kebutuhan orang, the right man on the right place gitu. Dalam hal ini saya kira ya misalnya Pak Sandiaga Uno di Kementerian Pariwisata, sementara tadinya yang jatuh untuk Gerindra di KKP, kemudian diisi oleh Pak Wahyu Trenggono. Beda kasusnya itu Bang Andre. Kalau PDIP kehilangan kadernya di Menteri Sosial diganti dengan Bu Risma yang kader PDIP. Namun kader Gerindra yang tertangkap di KKP justru dikasih pos pariwisata. Bagaimana Anda menjawab ini? Ya, itu adalah hak prerogatif Presiden gitu. Dalam arti bahwa Presiden melihat yang saya katakan tadi, orang yang tepat di posisi yang tepat gitu. Dalam arti ya ini untuk mendukung Presiden dalam menjalankan visi dan misi Presiden. Itu yang paling penting gitu. Bukan hanya soal mengganti-ganti orang, tetapi juga ya Presiden melihat bahwa ini jatah tidak berkurang, tapi orang yang sesuai dengan posisinya gitu. Dan saya kira dalam hal ini ya seperti tadi juga yang Anda katakan bahwa ya kesan yang kita dapat bahwa masyarakat ya pada dasarnya ya mereka menerima dan senang dengan komposisi-komposisi yang baru ini gitu. Anda yakin betul bahwa publik senang dengan wajah-wajah baru kabinet ini? Paling tidak kesan dalam beberapa waktu setelah muncul pengumuman ini, respon yang saya tangkap ini artinya publik ya cukup gembira dengan keputusan yang ya dilakukan cepat dalam arti sebelum akhir tahun ini, kemudian juga dengan orang-orang ya itu tadi gitu yang kita sudah tahu sekarang itu di posisi posnya masing-masing. Oke, yang jelas kan tidak ada bulan madu lagi sebetulnya bagi menteri yang terpilih ini, Bang Andre. Bagaimana Anda melihat mereka akan tancap gas? Karena sebagian besar pos menteri yang diisi mereka juga menimbulkan polemik atau persoalan. Misalnya Menteri Sosial ada kasus di sana, KKP ada kasus di sana, kemudian Kementerian Kesehatan akan segera vaksin, namun diganti oleh seseorang yang bukan berlatar belakang kesehatan. Betul, saya sepakat dengan apa yang Anda katakan bahwa kementerian-kementerian yang baik yang diganti orangnya karena kasus yang kita sudah ketahui, maupun yang ada perubahan-perubahan di reshuffle, di rotasi, itu merupakan kementerian-kementerian kunci di dalam masa situasi pandemi ini gitu. Kita lihat ya bagaimana apa yang terjadi. Kementerian Kesehatan kan sangat kunci dan ya jujur harus katakan mengejutkan bahwa bukan seorang yang berlatar belakang ya dokter atau di bidang kesehatan yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan. Buat saya juga ini suatu hal yang keberanian dan mengejutkan. Tapi saya kira tentu Pak Jokowi Presiden sudah punya pertimbangan-pertimbangan sehingga menetapkan Pak Budi Gunadi dalam posisi strategis di situasi khusus ini. Kemudian juga hal yang ingin saya catat, kebetulan saya di Komisi 10 gitu, di DPR di Komisi 10 dan mitra kerja kami itu adalah Kementerian Pariwisata gitu. Saya juga kaget dan ya tapi sekaligus juga memberikan apresiasi pada Presiden bahwa Presiden menempatkan Pak Sandiaga Uno di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena ini juga salah satu motor untuk menggerakkan kembali ekonomi kerakyatan di dalam situasi pandemi ini gitu. Oke, sebelum lebih dalam lagi Bang, karena Anda sudah mengatakan Anda di Komisi 10, artinya Anda mencatat bahwa Pak Sandi menjadi orang yang tepat untuk mengisi pos menteri di sana. Ya, saya harap bahwa Pak Sandi akan menjadi orang yang tepat karena memang boleh saya katakan bahwa selama saya
setahun lebih di Komisi 10 ketika mulai pemerintahan kabinet Presiden Jokowi yang kedua ini, cukup baik berinteraksi dengan Menteri Pak Wisnu Tama di dalam pembicaraan-pembicaraan yang menyangkut kebijakan. Tapi mungkin perlu langkah-langkah terobosan, gerakan-gerakan yang lebih cepat untuk mengakselerasi dunia wisata kita, sehingga ya di dalam situasi pandemi ini pariwisata kita juga tidak mati, tidak benar-benar total total mati, tapi bisa dengan kreasi-kreasi bisa tetap hidup dan berkembang. Nah, saya kira dari Pak Sandiaga Uno diharapkan mempunyai inovasi-inovasi, terobosan-terobosan, sehingga dunia pariwisata kita bisa bertahan dan kemudian cepat berkembang apabila situasi pandemi ini sudah berakhir. Kita masih berbincang, Bang. Satu pertanyaan terakhir saya kepada Anda, bagaimana Anda melihat bahwa Bu Risma ini akan tune in, akan tancap gas dengan kekuasaan baru yang dipegangnya sebagai seorang Menteri Sosial? Ya, saya yakin artinya Ibu Risma dengan dengan gaya dan perform yang selama ini beliau tampilkan sebagai wali kota, di mana dia adalah seorang pekerja keras yang punya integritas dan detail di dalam mengurus persoalan-persoalan kemasyarakatan. Saya yakin Ibu Risma hanya butuh penyesuaian, di mana sebelumnya wilayah itu adalah kota Surabaya, yang berikut adalah sekarang beliau sebagai menteri tentu wilayahnya Indonesia gitu. Penyesuaian ini yang dibutuhkan untuk pengenalan dengan wilayah-wilayah Indonesia yang begitu luas. Setelah itu saya yakin Ibu Risma bisa cepat untuk melaksanakan tugas dan mengakselerasi tugas-tugas yang ada di Kementerian Sosial. Kan Bu Risma ini identik dengan marah-marahnya, Bang. Apakah akan kita lihat nanti dia akan marah-marah dalam kerjanya di Kementerian Sosial? Marah-marah itu kan juga suatu gaya dan cara untuk memimpin suatu lembaga, suatu organisasi, dan selama ini apa yang dilakukan oleh Bu Risma itu yang kita lihat bahwa itu genuine gitu dari seorang Ibu Risma di dalam mengurusi, dan di situ menunjukkan keseriusan. Saya kira ini yang penting, bukan ekspresi marah-marah, tapi bagaimana keseriusan beliau di dalam mengurusi sesuatu, dan itu yang kita butuhkan untuk Kementerian Sosial saat ini. Ya, terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, Bang Andreas Hugo Pereira, politikus PDI Perjuangan, sudah berbincang bersama kami.